Sobat Asik, selamat datang di Pekas Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Nah, gimana nih kabarnya selama beberapa hari ini? Semoga teman-teman dan Sobat Asik dalam keadaan yang sehat aja ya. Oke, nah kami di sini tetap melakukan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Jadi, jika Sobat Asik ingin keluar dan beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatannya. Nah, kami juga mengundang Sobat Asik untuk berpartisipasi dengan cara memberikan kritik, saran, ide maupun pembelajaran untuk episode ini melalui link yang telah kami sediakan di description box. Nah, kali ini Pekas Psikologi Podcast hadir dengan episode ke-7. Sudah 7 episode kita berjalan dan hari ini kita akan membahas tentang autisme. Jadi, selama beberapa menit atau 1 jam ke depan, Sobat Asik akan ditemani oleh saya, Abiel Serafino Iskandar, atau para Sobat Asik bisa memanggil saya Vino, gitu ya. Nah, tapi untuk membahas tema kali ini, saya tentunya tidak sendirian dan akan ditemani oleh pembicara yang luar biasa sekali, yang mana beliau memperoleh gelar Magister Psikolog Klinis Anak di Universitas Indonesia tahun 2007. Beliau juga telah menyelesaikan studi doktoral di Universitas of Queensland, Australia tahun 2015. Nah, pada tahun 2019 beliau juga memperoleh sertifikasi sebagai konsultan Relationship Development Intervention (RDI), program pelatihan bagi orang tua yang memiliki anak dengan autisme. Nah, saat ini beliau itu mengajar paruh waktu di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan bekerja di lembaga non-profit Perhati and Catch Clinic Indonesia. Nah, karena kali ini merupakan pertama kali beliau menjadi pembicara di podcast ini, maka dari itu kita sambut saja pembicara kita hari ini. Halo Miss Febri. Halo Vino. Halo Sobat Miss. Asik semuanya. Selamat bertemu dengan saya dalam episode kali ini. Senang sekali saya bisa diundang. Terima kasih ya. Iya, saya senang juga nih bisa ketemu Miss jauh-jauh. Jadi meskipun podcastnya online ini, tapi kita tetap bisa saling belajar bersama gitu ya Miss ya. Betul sekali. Lagi pandemi begini memang jarak itu bisa tidak jadi kendala ya berkat online. Iya Miss. Jadi bisa meskipun jauh bisa saling belajar, saling mengenal gitu ya Miss. Miss, gimana kabarnya hari ini Miss? Sangat luar biasa. Oke Miss, jadi kali ini kita akan membahas tentang autisme. Boleh nggak Miss, kita dan para Sobat Asik diberi gambaran sebenarnya autisme itu merupakan kondisi yang seperti apa? Oke. Mungkin saya lebih sharing dengan bahasa yang asyik ya, biar nggak boring gitu, biar nggak serasa kuliah ya. Kamu pernah nggak punya temen yang kok kalau diajak ngobrol kadang nggak nyambung, terus dia itu punya hobi atau ketertarikan tuh yang menurut kalian itu kok nggak biasa atau bahkan aneh atau mungkin kekanak-kanakan, atau si teman kalian ini secara nggak sengaja mungkin kalian nggak sengaja ngelihat dia itu lagi gerak-gerak sendiri, suka gerak-gerak sendiri, terus suka menggumam atau ngomong sendiri gitu ya. Atau kalian punya nggak temen tuh yang susah banget diajak kerja sama jadi satu tim kelompok gitu ya, itu kayaknya kok susah nyambung sama temen yang satu ini gitu. Nah, yang Miss ceritakan barusan sebenarnya ini adalah gambaran ciri-ciri individu autistik. Jadi seringkali kita nggak sadar, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita mungkin mereka mengalami kondisi yang namanya autistik,
dimana biasanya individu autistik itu eh, kesulitan untuk bersosialisasi seperti layaknya teman-teman secara orang bilang secara normal gitu ya. Tapi nanti Miss jelasin bahwa apa sih normal itu gitu ya. Kita semua juga nggak ada yang normal kok gitu. Nah, individu autistik itu biasanya ketika mungkin mereka masih kecil ya, orang tuanya itu merasa kok anak saya nih kurang ada kontak mata, kok diajak ngomong suka nggak nyambung, terus ada yang terlambat bicara sampai lama gitu ya baru bisa ngomong. Nah terus diajak komunikasi dua arah kok susah. Kemudian ada satu ciri khas yang biasanya tuh yang khas banget ya pada orang yang autistik itu, mereka itu biasanya ada satu kekakuan, Vino. Jadi misalnya sukanya lewat jalan yang sama terus menerus, sukanya kebiasaannya tuh nggak boleh berubah-berubah. Kalau ada yang diubah sedikit kebiasaannya, anaknya langsung ngamuk gitu ya, langsung kesel gitu. Atau kekakuannya itu bisa dalam hal dia itu suka gerak-gerakin badannya, mungkin tangannya, dia suka steaming atau dia suka verbal steaming, kita bilangnya, dia kayak gumam-gumam sendiri atau ngomong-ngomong sendiri seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya dengan bahasa sehari-hari ya. Dengan bahasa sehari-hari, autisme itu sebenarnya suatu kondisi di mana secara neurologis, jadi secara kondisi otak itu individu itu lebih statis dibanding orang-orang pada umumnya. Statis itu maksudnya untuk dia fleksibel, dinamis, untuk embrace atau untuk mengalami suatu perubahan gitu ya, suatu fleksibilitas itu biasanya individu autistik itu kesulitan seperti itu. Mereka sangat biasanya mereka itu lebih mudah belajar hal-hal tuh yang statis, hal-hal yang udah terprediksi, terpola, yang bisa ketahuan gitu loh, kayak udah ada patternnya, itu mereka mudah. Tapi ketika mereka dihadapkan pada sesuatu yang nggak pasti, misalnya ngobrol sama orang, buat individu autistik tuh itu sesuatu yang sulit karena mereka itu kesulitan kayak memprediksi, kalau orangnya gerak-gerakin tangan, saya harus gimana ya? Kalau orangnya tiba-tiba bersin, saya harus gimana ya? Nah, itu mereka biasanya kesulitan dan butuh waktu lebih lama untuk bisa ngerti social cues, untuk mengerti situasi, untuk mengerti mereka tuh harus ngapain dalam situasi sosial tertentu. Nah, seperti itu kira-kira. Kebayang nggak? Iya, harus kebayang. Berarti kalau misalnya nih ada teman yang mungkin dia dalam berkomunikasi agak kesulitan, kayak seperti dia kontak matanya gitu ya, kontak matanya atau melihat suatu ekspresi itu kurang, itu bisa ditandai bisa dikategorikan sebagai teman-teman anak ya dengan kondisi autis gitu ya Miss? Nggak semudah itu juga sih kita mengkategorikan seseorang itu autistik gitu ya. Tadi Miss menjelaskan di awal itu maksudnya supaya lebih mudah membayangkan saja gitu. Misalnya Miss dulu punya teman ya, sewaktu kuliah ya, waktu seumuran Vino gitu, Miss punya teman itu sulit sekali buat dia itu untuk kerjasama dalam kelompok, karena kita ngomong apa dia suka nggak nyambung, dia kayak nggak ngerti maksud kita. Kemudian dia sulit sekali memanage waktunya, dia sulit sekali kayak memahami situasi. Oh, kalau situasinya begini aku harus begini, itu dia sulit sekali. Jadi dia tuh harus bener-bener dikasih tahu secara jelas gitu ya, things to do dia tuh apa. Kalau mungkin kalau orang yang biasa gitu ya, maksudnya orang pada umumnya itu ya
kamu harusnya tahu sendiri dong gitu ya, istilahnya tuh read between the lines, maksudnya ya kamu harusnya ngerti dong tata keramanya begini, kamu harusnya ngerti kamu nggak boleh terlambat. Nah, temen Miss Febri ini kesulitan, dan belakangan ternyata setelah dia udah hampir umur 30 tuh dia tuh baru terima diagnosa bahwa dia itu sepertinya kemungkinan besar dia tuh mengalami autis ringan gitu. Dan yang ketahuan itu yang menyadari itu adalah istrinya, karena ketika istrinya mempelajari gitu ya tentang autisme, kok dia merasa kayaknya suami saya ini autis deh gitu loh, karena semua ciri-ciri itu ada gitu di suaminya. Dan memang temennya Miss Febri ini kayak dulu zaman kuliah itu kalau ngobrol suka susah menatap mata kita balik, terus dia itu kayak Miss ingat banget, Miss lagi ngobrol sama dia baru setengah jalan atau dia ngilang gitu ya. Nah, jadi kayak banyak keunikan gitu ketika Miss dan teman-teman yang lain itu berinteraksi dengan dia, karena dia kayak nggak ngerti social rules, dia nggak ngerti hal-hal yang seharusnya tuh kayak harusnya kita udah ngerti sendiri nih gitu. Dan dia tuh kesulitan sekali dalam memanage waktu, dalam memanage dirinya supaya tugas-tugasnya itu bisa terselesaikan dengan baik, seperti itu. Tapi sekali lagi tidak semudah itu juga ya Vino, kita mendiagnosa oh abis ini pada bilang lu autis gitu, enggak gitu boleh, juga gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, saya tertarik sama statementnya Miss, kalau Miss bilang biasanya anak atau dewasa dengan autistik itu cenderung lebih statis, dan kalau belajar hal yang baru itu perlu waktu. Lalu gimana kalau misalnya memang hal yang baru itu harus ia pelajari gitu, berarti kan perlu adanya waktu lebih, terus perlu adanya mungkin instruksi ataupun kalau yang tadi Miss bilang things to do-nya kan berarti harus benar-benar jelas banget supaya mereka itu bisa tahu apa yang akan mereka lakukan gitu ya Miss ya. Iya. Jadi pada individu autistik itu ya Vino ya, mereka itu visual itu biasanya menolong. Jadi ada jenis-jenis terapi yang untuk menolong anak-anak autistik itu lebih mudah mempelajari berbagai hal baru gitu ya, atau lebih mudah memahami situasi. Itu biasanya ada bantuan visual support. Jadi mereka itu kayak punya kayak gambar-gambar, bisa gambar-gambarnya ini berupa urutan cerita atau prosedur yang memperlihatkan oh things to do-nya itu step-stepnya ini loh 1, 2, 3, misalnya oh schedule hari ini bangun pagi beresin tempat tidur, ada gambarnya. Kemudian habis itu sarapan, ada gambarnya lagi. Kemudian habis sarapan berangkat ke sekolah, ada gambarnya lagi. Nah, gambar-gambar ini mempermudah para anak-anak autis, remaja autis, bahkan mungkin mahasiswa autistik untuk dia ngerti step-stepnya itu apa, seperti itu. Nah, kalau yang tadi kamu bilang cara belajarnya beda ya Miss ya? Ya, memang mereka bisa sih beradaptasi dengan cara belajar kita ya, istilahnya tuh neurotypical. Jadi kalau sekarang ini kita nggak bilangnya normal, tapi kita bilangnya tuh kita nih maksudnya orang-orang yang secara umum gitu ya, itu namanya neurotypical gitu. Nah, biasanya teman-teman kita yang autistik ini memang perlu dikondisikan, perlu disupport supaya mereka itu bisa belajar dengan lebih maksimal. Misalnya tadi mungkin Miss belum menyebutkan kalau teman-teman kita yang autistik itu biasanya mereka ada sensory issue, sensory problem. Jadi misalnya mereka itu nggak bisa, ada yang nggak bisa ruangannya terlalu silau, ada yang nggak bisa ruangan dengan suara yang terlalu berisik, atau mungkin mereka tuh ada kondisi
taktil atau perabaan gitu ya, yang mereka itu nggak bisa, misalnya nih kursi di tempat kuliahnya itu terlalu keras, bukan terlalu keras ya, teksturnya itu nggak cocok sama dia. Nah itu dia bisa terganggu gitu. Ada yang seperti itu. Nah kita biasanya berusaha membuat situasi belajar, lingkungan belajar untuk para teman-teman yang autistik ini sekondusif mungkin, senyaman mungkin untuk mereka supaya mereka bisa belajar dengan maksimal seperti itu. Oh iya Miss, berarti perlu ada satu lingkungan yang mendukung juga ya Miss ya. Tiap orang berbeda sih, tiap individu autistik itu berbeda. Sama kayak semua orang kan punya keunikan masing-masing ya Vino ya. Sama seperti kalau kita bikin kacamata kan tidak ada dua mata orang yang persis sama gitu ya. Nah demikian juga, demikian juga individu autistik tuh nggak ada yang persis sama. Ya jadi misalnya kalau misalnya kita punya satu temen, katakanlah kita punya 2 temen nih yang autistik gitu ya. Mungkin yang pertama ini dia lebih butuh bantuan visual supportnya gitu ya. Jadi dia kayak butuh bantuan dikasih tahu step-stepnya secara visual gitu ya. Bagaimana mempelajari satu mata kuliah tertentu. Tapi mungkin yang satu lagi ini dia nggak terlalu perlu, tapi dia butuh bantuan supaya kalau lagi kuliah itu ruang kuliahnya itu jangan terlalu silau gitu, atau misalnya pakai LCD itu jangan terlalu, dia tuh nggak boleh terlalu deket karena terlalu silau nanti dia jadi pusing banget gitu. Nah yang kayak gitu memang tiap-tiap individu tuh perlu kita bantu, kita gali gitu kebutuhannya tuh apa sih, cara belajarnya gimana supaya dia itu lebih maksimal seperti itu. Ya Miss, saya jadi teringat ada salah satu Korean drama gitu Miss yang telah saya lihat gitu. Itu bentuk visualnya tuh memang dapat gitu. Jadi si anak ini itu dikasih kayak modelnya trivia card itu untuk mempelajari tentang ekspresi-ekspresi wajah gitu. Jadi si anak ini terbantukan melalui trivia card itu kayak ketika dia berinteraksi dengan lawan bicaranya gitu ya, itu dia memadukan dengan trivia cardnya ini. Mukanya lagi sedih, mukanya lagi seneng, mukanya lagi marah. Berarti memang bantuan visual itu yang modelnya seperti itu ya Miss ya, yang nantinya akan membantu anak maupun dewasa autistik ya Miss. Iya, itu Miss tahu itu filmnya itu bukan sih It's Okay to Not Be Iya, Okay. benar Miss, It's Okay. Iya, si Kokonya itu kan ya yang dikasih buat memahami ekspresi muka. Itu salah satu contoh visual support aja sih Vino, nggak selalu harus itu gitu. Sekarang lebih canggih, kadang-kadang pakai ada apps di handphone gitu ya, atau di iPad, atau apapun yang mereka bisa lihat gitu loh. Jadi nggak selalu harus kesannya tuh gambar gitu, enggak gitu. Tapi memang common, maksudnya lebih sering memang orang tuh pakai gambar gitu ya, bisa lihat di internet, di printin gitu. Ada juga yang pakai buku-buku, maksudnya ada buku yang banyak gambar-gambarnya yang bisa untuk membantu teman-teman autis itu untuk belajar memahami situasi atau belajar mengenai hal-hal yang baru seperti itu gitu. Jadi itu salah satu bentuk visual support yang kamu nonton di film itu gitu. Iya Miss, oke Miss. Kemudian ini Miss, kalau yang tadi statementnya terkait temennya Miss yang mungkin waktu kecil waktu dewasa akhirnya setelah menikah. Dia nonton nggak ya podcast ini? Nanti dia nonton merasa diomongin. Waktu dewasa baru si istrinya bilang kalau ada gejala autisme gitu ya. Nah, kalau misalnya nih waktu kecil atau waktu usia dini itu tanda-tanda anak-anak autistik itu nggak ada. Namun berjalannya seiring waktu gitu ya, remaja kemudian dewasa itu muncul
dewasa autistik itu apakah mungkin Miss atau memang tanda itu pasti muncul dari sejak kecil? Ini pertanyaan kamu bagus banget. Jadi gini, biasanya kalau orang tua yang sadar sedari dini, sedari kecil bahwa anaknya sepertinya berbeda gitu ya, itu biasanya adalah orang tua yang punya anak itu yang sangat jelas gitu kondisi autistiknya, yang misalnya sedari kecil itu kok suka bergerak sendiri tanpa tujuan gitu ya, padahal kalau sesuai umurnya itu harusnya sudah lebih bisa mengontrol diri, katakanlah umur 2 atau 3 tahun, tapi kok dia kayak masih banyak gerakan-gerakan yang seharusnya anak seumur itu udah jangan gitu loh, udah nggak ada gitu. Atau suka lompat-lompat sendiri tanpa tujuan. Nah, kemudian biasanya ciri yang bikin sampai anak itu dibawa ke dokter atau ke psikolog anak atau tumbuh kembang anak itu biasanya itu memang kalau dipanggil suka nggak nengok, sukanya main sendiri, nggak suka berbaur sama orang-orang lain, sama anak-anak lain gitu ya. Tapi beda loh sama pemalu gitu ya. Ini harus bisa dibedakan. Kemudian biasanya yaitu kayak ada kebiasaan-kebiasaan yang kaku, yang statis gitu, yang kok kalau kita pulang lewat jalan lain kok ngamuknya sampai gimana banget gitu, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang kalau nggak dilakuin kok marahnya kok berlebihan sekali, kayak cemas banget kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan kebiasaan atau aturan seperti itu. Kemudian juga bisa dilihat dan biasanya orang tua ngerasa kok anak saya ini banget ya, peka banget gitu loh, ada cahaya terlalu silau, ada suara dikit langsung terganggu sekali gitu sampai nangis-nangis, denger suara orang batuk atau suara orang ngomong terlalu kenceng tuh kok bisa terganggu sekali gitu. Nah, biasanya hal-hal ini yang orang tua tuh biasanya kemudian bawa anak dari kecil ke dokter gitu. Tapi kalau kasusnya teman Miss Febri itu kasus late diagnosis. Jadi ini khusus temannya Miss Febri ya. Dia itu sebenarnya sampai umur 6 tahun dia itu sebenarnya tidak bisa bicara gitu. Tapi mamanya ya mungkin zaman dulu ya, dia sekarang kan seumur Miss ya, maksudnya sekitar 40 tahun lalu gitu ya, mamanya itu mungkin nggak terlalu khawatir atau gimana, pokoknya ya nggak terlalu nggak diterapi atau apapun gitu loh, seperti itu yang sepengetahuan saya gitu. Dan setelah 6 tahun dia bisa ngomong lancar-lancar aja kok gitu. Cuman Miss nggak tahu detail pas kecil apakah dia memang terlihat tidak suka berteman dengan yang lain, itu Miss kurang tahu informasi detailnya gitu. Yang pasti sebenarnya pas zaman kuliah pun kita teman-teman dekatnya itu sebenarnya kayak udah merasa kok dia sedikit berbeda ya gitu dibanding kita semua, cara interaksinya. Tapi orangnya baik banget, hatinya tuh tulus banget gitu loh, dan suka nolong gitu. Cuman kalau berinteraksi sama dia rasanya tuh kayak ada yang berbeda gitu loh. Dia tuh seperti kayak sulit memahami sudut pandang orang lain, kemudian dia kayak sulit bertingkah laku seperti kita pada umumnya gitu, sehingga jujur sih kayak sering terjadi kelucuan juga dalam berteman dengan dia gitu, Vino. Dan karena kita anak psikologi ya kita kan lebih mencoba mengerti dia gitu. Tapi akhirnya ya seperti yang Miss cerita sih, maksudnya istrinya lah yang kayaknya merasa kayaknya suami saya ini autis gitu, seperti itu. Berarti sebenarnya tergantung di keluarganya, apakah kalau keluarganya langsung merasa cepat gitu ya, pasti nggak mungkin dari awal bisa di treatment dengan baik ya Miss ya kalau gitu. Iya, nah ini sebenarnya juga ada
kalau yang kasus teman Miss Febri itu kan bisa dibilang kan ini ya, dia late diagnosis dan toh dia itu tetap bisa loh berfungsi dengan baik sehari-hari dan bahkan dia bisa menikah, dia punya anak gitu ya. Nah cuma memang dia punya apa ya, dia tuh memang perlu disupport dalam hal misalnya bekerja, dalam hal dulu ketika dia mengerjakan tugas-tugas kuliah itu. Menurut Miss Febri setelah Miss sekarang ngerti ya soal autisme, alangkah baiknya kalau dulu tuh dia punya semacam coach atau mungkin peer group atau teman-teman tuh yang bisa bantu dia itu memanage jadwalnya dengan baik, kemudian membantu dia untuk supaya jelas things to do-nya apa, bikin dia tuh kayak lebih terorganize, terus mungkin bisa bantu dia untuk dalam berinteraksi sosial itu sebenarnya sih it's not a problem ya, asal dia itu ada di lingkungan yang mau menerima dan mengasihi dia tuh apa adanya, seperti itu sih. Sebenarnya kelucuan dia itu pun sebenarnya tuh tidak mengganggu kok gitu loh kalau misalnya kita tuh memahami dia gitu. Nah tapi memang kalau sedari kecil itu anaknya ada kondisi-kondisi yang hiperaktif gitu ya, nggak bisa diem, nggak bisa ngontrol dirinya, kemudian ada kondisi yang misalnya anaknya tuh ada tindakan agresif, memukul orang lain atau melukai diri sendiri. Nah ini kan hal-hal yang memang sebaiknya memang di treatment, di terapi gitu ya, supaya menolong anak ini nih bisa adaptasi, bisa berfungsi dengan baik, seperti itu Vino. Oke Miss. Jelas nggak? Bahasa Miss terlalu sulit nggak? Jelas Miss, tapi yang maksudnya yang saya garis bawahi itu apakah kalau misalnya dari kecil tuh terlihat seperti biasa aja, kayak ya bisa kita katakan pada umumnya sama pada umum orang kebanyakan, tapi tiba-tiba waktu dewasa punya tanda-tanda tersebut, atau sebenarnya ya late diagnosis seperti itu dari awal sebenarnya ada, tapi jadi karena kurang terlambat gitu ya diagnosisnya, jadi tahunya baru dewasa. Yang kedua, jadi bukan orang itu dari awal tuh nggak ada autisnya, tiba-tiba di umur tertentu dia terus kayak kena autis gitu, bukan. Tapi kalau orang-orang yang kasus late diagnosis itu biasanya dia sebenarnya udah lahir dengan kondisi itu, tapi mungkin lingkungannya itu sangat kondusif, sangat menerima dia, dan mungkin kondisi autisnya itu nggak yang sampai sampai menarik perhatian sekali gitu, yang sampai jelas sekali, mungkin yang ringan sekali gitu loh, seperti itu. Nah biasanya itu ketahuannya tuh belakangan, dan nanti ketahuannya itu di fase kehidupan yang di tahap kehidupan yang mungkin membutuhkan lebih banyak tanggung jawab. Mungkin di situ kelihatan fungsi eksekutif itu ini ya, fungsi otak kita yang memampukan kita untuk mengerjakan suatu project, suatu hal sampai beres gitu. Nah itu biasanya tuh individu autistik itu kesulitan gitu loh di sana. Nah tapi itu bukan mungkin nanti pas zaman udah masuk sekolah ya, itu pun juga kalau sekolahnya memang sulit sekali gitu, atau pas kuliah, pas udah mulai bekerja itu semakin terlihat seperti itu. Oke Miss, ya saya dapat gambarannya. Menarik ya. Ada nggak temen yang kira-kira langsung muncul di pikiran? Atau jangan-jangan kita sendiri? Nggak, Miss bercanda. Nah kemarin tuh saya sempat cari-cari di internet gitu ya Miss, tentang adakah literatur atau mungkin bahasan terkait dengan autisme. Terus saya menemukan terkait dengan high functioning autism dan low functioning autism. Nah menurut Miss gimana terkait dengan kedua hal itu? Ya, sebenarnya
gini, sebenarnya sih istilah high functioning sama low functioning itu dibuat itu untuk, kalau menurut saya sih ya, itu kayak untuk mempermudah kita menyediakan support bagi teman-teman yang autis. Seperti yang tadi Miss bilang di awal, misalnya kayak teman Miss Febri itu ya, kita akan kategorikan dia itu high functioning gitu. Kenapa? Karena dia tuh kayaknya kondisi autisnya itu tidak menghalangi dia kok untuk berfungsi dengan baik secara umum di sehari-hari gitu. Tapi memang ada teman-teman yang autis yang kesulitan sekali kalau tidak disupport. Yang tadi Miss bilang, mungkin mereka itu ada hiperaktifnya, mungkin mereka ada kondisi penyerta yang membuat mereka itu jadi agresif, jadi kecemasannya tinggi sekali gitu ya. Nah itu yang kadang orang tuh kasih istilah tuh low function gitu, seolah-olah kayak lebih rendah gitu kan ya. Tapi kalau menurut Miss sih itu istilah aja, bahwa ada memang tipe anak-anak autis itu yang butuh support lebih gitu loh. Bukan berarti mereka itu lebih bodoh atau lebih tidak berdaya gitu. Menurut Miss sih nggak seperti itu ya gitu. Paham nggak maksud Miss? Paham ya? Iya, memang dua hal itu hanya untuk membantu seberapa besar support yang harus diberikan gitu ya, Miss. Betul. Iya, betul. Seperti itu. Oke, Miss. Nah, sebenarnya kondisi autisme sendiri itu permanen atau bisa sembuh, Miss? Nah, ini pertanyaan pamungkas yang bagus sekali ya, Vino. ini dari definisi autisme aja ya. Sekarang ini nih yang masih dipakai, maksudnya yang masih disetujui oleh para ahli gitu ya, para ilmuwan, memang autisme itu masih dianggap seolah-olah seperti penyakit atau gangguan gitu loh. Seperti otaknya itu seolah-olah teman-teman kita yang autis tuh otaknya nggak normal gitu loh. Gitu. Itu pandangan yang kita bilangnya itu medical based perspective gitu. Nah, ini menarik sekali karena Miss juga baru yang namanya ilmu itu kan berkembang terus ya, Vino ya. Semakin ke sini gitu ya, ternyata muncul pandangan-pandangan baru yang menariknya. Pandangan ini keluar dari para individu autistik yang sudah dewasa ya, yang mereka itu mengemukakan bahwa autis itu bukan penyakit loh, autis itu bukan gangguan, bahkan mereka itu menolak untuk mengakui kalau mereka nggak setuju kalau autis itu adalah kelainan gitu loh, atau nggak normal atau gangguan gitu. Nah, ini kayak saat ini kayak ada suatu movement ya, kalau menurut Miss, kalau bisa dikatakan suatu pergerakan, suatu campaign gitu ya dari para autistik dewasa, terutama di negara maju sih, yang berani bersuara gitu. Mereka mengatakan bahwa autisme itu suatu kondisi aja, suatu neurodiversity, suatu kekayaan cara berpikir. Jadi kalau tadi pertanyaan Vino, apakah itu bisa disembuhkan, Miss? Apakah orang yang lahir dengan kondisi autis itu nanti tahu-tahu di suatu titik di hidupnya, mungkin dengan treatment, dengan apa saja, atau mungkin dengan doa gitu ya, kemudian tring tahu-tahu jadi neurotypical gitu, jadi kayak kondisi autisnya hilang gitu. Nah, jujur saat ini nih pandangan ini kayak masih pro kontra nih, kayak buat yang medical base sama yang sekarang ini
yang lihatnya tuh dari kacamata yang lebih positif ya, positif autism perspektif ini, ngelihatnya kalau yang medical base ini sendiri kayak masih ada pro kontra juga. Oh, ada yang bilang bisa sembuh, ada yang enggak gitu. Kalau yang ini jelas-jelas bilang apa yang mau disembuhin, kita normal-normal aja kok gitu. Kalian aja yang perlu menyesuaikan diri dengan cara berpikir kami, kalian aja yang perlu support kami, but nothing wrong with us, seperti itu gitu. Nah, kalau ditanya sendiri, terus Miss Febri berpandangan seperti apa gitu ya? Miss masih dalam tahap untuk menerima kedua pandangan gitu ya. Tapi let's see gitu loh. Karena pandangan yang baru ini kan nanti juga akan diuji dengan secara ilmiah, riset gitu kan ya. Jadi let's see seperti apa nih yang akan terjadi gitu di masa depan, untuk bagaimana kita melihat autisme itu, apakah masih akan tetap dalam betul-betul medical base atau kita akan semakin ramah gitu loh dengan teman-teman kita yang autis, dengan melihat oh ini hanya keragaman cara berpikir kok gitu loh. Mereka ya nggak ada yang namanya betul-betul 100% normal gitu tuh, nggak ada gitu. Bingung nggak Miss ngomong begini? Nggak sih, saya dapet inti dan poin. Jadi ini kayak seperti pembicaraan kita yang awal tadi tentang kenormalan. Berarti ini seperti memecah standar kenormalan bahwa ya orang tersebut atau individu tersebut lahir dengan cara berpikirnya sendiri yang berbeda gitu ya Miss ya. Nggak bisa dipaksakan dengan standar umum gitu ya Miss. Iya, kita bisa melatih untuk mereka adjust atau menyesuaikan diri, tapi kita jangan ideal memaksakan mereka itu kayak 100% harus kayak kita gitu loh, seperti itu. Dan temennya Miss Febri itu sampai sekarang sih maksudnya dia baik-baik aja ya gitu loh, maksudnya kayak dia happy dengan hidupnya gitu loh, dia bahagia gitu ya dengan keluarganya, asalkan sekitarnya itu juga support, membuat adjustment, membuat penyesuaian, dan ya kita harus bisa memahami ya itulah dia gitu. Memang kalau dia ngobrol itu kadang-kadang kesannya agak nggak sopan gitu ya gitu. Jadi ya mungkin saling ya, at the end tuh mungkin saling, bahwa teman kita yang autis ini dia juga berusaha menyesuaikan diri tanpa mengubah keunikan cara berpikir dia. Dan kita yang tidak autis ini, kita juga mencoba menyesuaikan diri dan mensupport mereka gitu. Oh, oke Miss. Ya, saya dapat poinnya Miss. Saya penasaran terkait sama treatmentnya Miss. Sebenarnya treatmentnya yang biasa atau yang common diberikan pada teman-teman dewasa autistik ini seperti apa? Nah, saya tuh juga penasaran dari sudut pandang mereka yang melakukan atau yang mendapat treatment itu, sebenarnya mereka punya pendapat apa sih terkait dengan treatment yang akhirnya mereka dapatkan gitu Miss? Oke. Ini pertanyaan Vino bagus sekali. Jadi saat ini sih di seluruh dunia treatment untuk anak yang baru didiagnosa, jadi anak kecil lah gitu, anak katakanlah umur 3 tahun gitu ketahuan bahwa dia ada kondisi autistiknya, itu biasanya itu treatmentnya itu pakai terapi perilaku atau yang terkenal namanya ABA ya, Applied Behavior Analysis. Nah, tapi dengan kemajuan zaman gitu ya, terapi itu sekitar tahun 80-an lah ya, mulai booming gitu. Penciptanya tuh namanya Lovaas ya. Nah, itu
saat itu bahkan sampai sekarang yang mendominasi memang terapi jenis ini. Nah, terapi perilaku itu tujuannya itu ingin menghilangkan gejala-gejala atau perilaku-perilaku yang menjadi ciri khas orang autis. Misalnya, dia susah kontak mata, dia susah menatap mata orang. Nah, dia akan memancing, misalnya gini, Vino, lihat, gitu ya. Nah, misalnya ini sesuatu yang kamu suka, ini coklat nih, gitu ya. Vino, lihat, tadi ditaruh di dekat matanya Miss gini, terus kamu nggak sengaja tuh kayak karena kamu lihat coklatnya, kamu ngelihat mata Miss Febri, gitu. Nah, ketika kamu melihat mata Miss Febri, Miss langsung bilang bagus, pintar, terus Miss kasih kamu reward, gitu. Itu prinsip terapi perilaku ya tentu saja lebih kompleks ya, nggak sesederhana ini. Tapi prinsip sederhananya itu mainnya itu di reward, di reinforcement negatif, positif gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya berperilaku sesuai yang diinginkan, dikasih reward seperti itu gitu. Nah, tapi terapi ini nih dikritik Vino gitu, karena ternyata ketika mereka dewasa gitu ya, terapi ini tidak cukup efektif membuat anak-anak autistik ini bisa berfungsi dengan baik nanti ketika dewasanya gitu. Dan ada kritikan bahwa anak-anaknya ini kok jadi kayak robot gitu. Mereka tuh bisa behave, bisa berperilaku baik gitu ya, bisa fokus, terus bisa kontak mata, tapi kok enggak dari dalam dirinya gitu. Dan harus selalu ada reward, harus ada selalu ada penguat gitu. Nah, maka muncullah aliran-aliran terapi lain yang lebih ke perspektifnya itu, alirannya tuh lebih kita bilangnya tuh developmental perspective gitu ya, developmental base. Jadi lebih ramah gitu. Jadi enggak yang pakai punishment, nggak pakai reward, nggak pakai reinforcement positif atau negatif gitu ya, nggak pakai yang hadiah gitu. Tapi kita bilangnya tuh terapi seperti floor time ya, seperti yang juga yang Miss ambil RDI, Relationship Development Intervention gitu ya. Itu lebih ramah gitu, dimana kita itu lebih mengikuti perkembangan anaknya, tapi pelan-pelan kita bimbing orang tuanya untuk bisa mengoptimalkan supaya anaknya ini nih bisa berfungsi dengan baik sehari-hari, seperti itu. Nah, kalau yang udah dewasa ya, baru ketahuan gitu ya autisnya seperti teman Miss Febri, biasanya jarang sih ya diterapi lagi kalau udah dewasa gitu. Kemungkinan besar itu kalau udah dewasa itu masalahnya itu udah beda. Biasanya tuh masalahnya ya, biasanya kalau ketahuannya remaja misalnya, itu biasa dibully sama teman-temannya gitu. Jadi masalahnya tuh lebih ke yang sosial emosi, yang dia tuh kok nggak bisa berteman sama teman-teman yang lain gitu, terus teman-temannya tuh membuli dia gitu. Jadi terapinya itu biasanya lebih ke gimana bantu dia itu bisa make friends dengan lebih baik gitu, dan menyediakan kondisi yang lebih suportif gitu dari teman-temannya gitu. Kemudian kalau yang kesulitan di mengatur tugas, mengerjakan tugas sekolah gitu, nah itu biasanya dibantu terapinya itu support supaya dia itu bisa lebih mengorganize pekerjaannya dengan baik, gimana supaya pekerjaannya itu tidak terlalu membebankan, disesuaikan dengan kondisi dia, seperti itu. Tapi ada satu hal juga ya Vino ya, banyak teman-teman autis yang udah remaja bahkan dewasa itu, mereka tuh banyak yang depresi loh, yang mereka itu stres karena biasanya tuh mereka kan nggak sadar ya kalau dirinya autis gitu. Cuma mereka kayak bingung aja, oh aku tuh susah banget ya berteman gitu. Kok aku merasa diriku beda ya dibanding yang lain gitu. Nah,
nggak sedikit gitu individu autis yang udah dewasa itu tuh kemudian akhirnya dia depresi, jadi emotional problem gitu. Karena mereka juga telat mengetahuinya, sehingga mereka juga kayak merasa stres gitu sama kondisi dirinya sendiri yang kok nggak bisa menyesuaikan diri dengan baik, kok misalnya gagal terus kerjaannya, nggak jarang yang pernikahannya juga gagal seperti itu gitu. Berarti ya kalau treatmentnya yang awal yang ABA itu malah bikin anak yang mendapat treatment itu jadi kayak robot gitu ya Miss ya, hanya sesuai dengan perilaku yang diinginkan aja gitu ya Miss. Oke, berarti Miss terkait sama treatment ABA itu yang malah kayaknya kurang tepat ya, karena hanya mengajak si anak untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dengan memberikan reward, tapi si anak ini nggak mengerti sebenarnya perilaku tersebut itu kenapa kok harus dilakukan, terus kenapa kok dia harus bersikap seperti itu, malah kesannya hanya diatur untuk menjadi orang pada umumnya gitu ya Miss ya. Ya, kamu membahasakannya dengan bagus sekali. Ya, cuman gini, Miss juga gimana ya ngomongnya, saat ini mostly yang tersedia di Indonesia gitu ya, itu memang lebih ke terapi perilaku. Dan semakin kesini sih ABA itu sendiri kayak mulai banyak yang lebih friendly ya gitu, yang nggak terlalu kaku banget seperti itu. Jadi tetap sih Miss Febri ini lebih nyaman, lebih mensupport terapi yang tadi kamu sebutkan ya, maksudnya yang tidak fokus mengubah perilaku luar, tapi lebih ke menumbuhkan inisiatif untuk berteman, menumbuhkan kemampuan regulasi diri, kemampuan kontrol diri anak dari dalam dirinya. Jadi bukan patuh karena mau sesuatu, bukan patuh karena seperti robot mau hadiah gitu ya, tapi gimana ditumbuhkan bahwa oh aku itu memang harus bisa ngontrol diri aku nih gitu. Penting itu ditumbuhin gitu, dan itu ada gitu, itu ada caranya gitu, dan itu yang biasanya yang Miss Febri lakukan gitu ke orang tua kliennya Miss gitu. Oke Miss. Kamu kelihatan tertarik? Iya, saya waktu baca beberapa literatur, terus ada jurnal yang saya baca juga disertasinya salah satu dokter namanya Dr. Hersinta. Itu ternyata dokter Hersinta itu media sosial itu juga menjadi sarana bagi anak ataupun dewasa autistik itu menjalin relasi, berkomunikasi, malah mereka aktif Instagram, Twitter, Facebook. Jadi mungkin dengan adanya media sosial itu juga cukup membantu ya Miss ya, karena dalam salah satu tulisannya itu di statementnya itu gini, akan lebih mudah bagi saya untuk mengetik ketimbang harus memahami lawan bicara saya langsung ngomong, karena agak susah untuk memahami ekspresinya, kontak matanya, tapi begitu mengetik itu jauh lebih cepat dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia obrolkan gitu Mas. Iya, kira-kira kenapa menurut kamu Vino? Kok ngetik lebih gampang sih buat individu autistik? Menurut saya sih karena interaksi dengan orang langsungnya kan kita juga lebih gampang sih Miss kalau ngetik sekarang tuh. Kalau menurut saya sih gitu, tapi secara medis atau biologisnya mungkin terkait sama neurologisnya saya masih kurang mengerti sih Miss, kenapa kok kalau mengetik itu malah lebih nyaman atau lebih dipilih sama mereka itu sih Miss. Mungkin ya kalau menurut saya itu karena ketika ngetik itu
dia kan kayak ada waktu tuh memproses informasi. Jadi dia itu kayak nyaman, mungkin kayak kan kalau interaksi seperti ini kan tanda kutip kan dia harus kayak menyesuaikan tempo kan dengan lawan bicara. Tapi kalau ngetik itu kan dia kayak bisa ngatur waktu buat dirinya sendiri untuk memproses informasi gitu. Karena nggak semua teman-teman autis itu kayak bisa cepet gitu, kamu ngomong apa dia langsung nyaut, kamu ngomong apa dia langsung nyaut gitu. Seringkali tuh mereka it takes time gitu yang lebih lama. Mungkin kalau kita bercanda lemot gitu ya, kayak kamu lama banget sih mikirnya gitu. Tapi memang teman-teman autis kita itu memproses informasi itu ada timingnya gitu loh. Terkadang kalau Miss ngobrol nih ya sama klien Miss umur 17 tahun yang autis gitu ya, Miss ngomong tapi Miss nunggu gitu loh. Miss nunggu bisa beberapa detik lebih lama lah dibanding ngomong sama orang lain gitu ya, pada umumnya baru dia tuh ngerti. Dan terkadang memang Miss perlu chat gitu loh, perlu pakai chat di Zoom supaya dia secara visual dia lihat gitu ya, terus dia balikin gitu loh, seperti itu gitu. Ya kalau menarik ya, itu risetnya Bu Hersinta itu menurut saya itu kayak salah satu riset yang ini ya, yang keren gitu, spektakuler kalau gitu menurut Miss Febri ya, karena dia membahas tentang fenomena para individu autistik yang sudah remaja dan dewasa gitu ya, yang berani bersuara gitu di sosial media gitu. Ternyata tuh udah banyak ya, maksudnya teman-teman autis tuh yang berani mengungkapkan pikirannya, berani mengungkapkan pendapatnya ya. Salah satu temennya Miss Febri yang sekarang udah dewasa juga ya, individu autistik, dia kemarin baru jadi pembicara di konferensi autistik Indonesia gitu. Itu dia cerita sih kalau dia ngerasa kurang cocok gitu dengan terapi perilaku yang dikasih ke dia pas kecil. Tapi karena pas kecil itu dia belum bisa ngomong gitu ya, ya dia mendem aja. Tapi ketika dia udah dewasa, dia udah bisa bersih-bersih betul-betul dengan optimal, baru dia kayak mengungkapkan kekesalannya, kayak aku sebenarnya lupa banget di terapi dengan cara yang reward gitu ya, terus pakai reinforcement positif negatif gitu, dia nggak suka gitu loh, seperti itu. Dan ya let's see ya kedepannya ini, mari kita lihat apakah akan bisa terbukti secara ilmiah gitu bahwa terapi yang selama ini mungkin kita pakai itu kita harus benar-benar lihat gitu plus minusnya gitu bagi anak-anak autistik kita di masa depan gitu. Ya Miss, jadi wah media sosial itu juga jadi sarana yang benar-benar membantu gitu ya Miss. Satu pertanyaan terakhir Miss, jadi terkait dengan stigma autisme di Indonesia itu kebanyakan karena karma ataupun tabu gitu. Jadi menyalahkan bahwa anak ini merupakan korban dari kesalahan orang tua mereka. Jadi kondisi mereka tuh seringkali jadi disalahkan karena menjadi korban karena kesalahan orang tuanya. Nah, menurut Miss, gimana sih cara membuka stigma masyarakat bahwa autisme ini ya bukan karena hal yang mereka pikirkan, tapi ya memang ada neurodiversity gitu ya, ada keunikan tersendiri pada individu tersebut gitu Miss. Vino, sorry tadi kamu sempat kepotong sedikit, boleh ulang pertanyaan terakhirnya? Sorry, tadi kamu sempat freeze. Oke, nah Miss, karena di Indonesia itu kan sebenarnya stigmanya bermacam-macam ya Miss terkait dengan autisme. Ada yang bilang karena karma, ada yang bilang karena tabu bahwa si anak ini merupakan korban dari kesalahan orang tuanya. Nah, menurut Miss, bagaimana cara kita sebagai bisa membuka stigma masyarakat bahwa anak ataupun
dengan kondisi autis itu sebenarnya bukan karena hal yang itu, tapi ya karena mereka punya keunikan tersendiri. Jadi menurut Miss, apa sih yang bisa kita lakukan supaya di Indonesia khususnya itu banyak orang yang lebih bisa memahami kondisi tersebut? Menurut saya sih dalam posisi sebagai mahasiswa ya, kalian mahasiswa, kalian ini generasi masa depan lah ya, generasi yang akan memimpin bangsa di masa depan. Kalian tuh semuanya itu sebenarnya bisa mulai dengan accept, menerima. Jadi nggak usah susah gitu ya. Kalau kalian kenal ada anaknya saudara atau anaknya teman atau siapapun, ada teman kalian yang kalian lihat sepertinya dia neurodiverse gitu ya, maksudnya dia memang kondisi proses berpikirnya itu berbeda gitu. Nggak usah melabel gitu ya, nggak, mulai dari kita aja, kita menerima dengan kasih, dengan apa adanya, kita support gitu. Pelan-pelan kalau misalnya ada kesempatan kita bisa membuat tulisan atau apapun pengaruh yang kita punya untuk kita mengedukasi masyarakat, untuk kita saling mengingatkan ya, untuk menerima teman-teman autis gitu ya, itu lebih baik lagi seperti itu. Kalau di psikologi WM sendiri, Miss perhatikan tuh kalian itu sangat ini ya, dari pengalaman Miss, kalian tuh sangat inklusif, kalian tuh sangat ramah terhadap teman-teman kalian yang punya kondisi yang berbeda gitu ya, dan ini tuh acung jempol gitu. Nah itu bisa diteruskan dan itu bisa ditularkan, dan itu sebenarnya bisa lebih higher level lagi. Kalian tuh bisa mengcampaign gitu hal itu gitu. Kalian bisa membuat tulisan, kalian bisa di Instagram, kalian bisa lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Atau kalian bisa dengan kreatifnya kalian bisa menciptakan hal-hal tuh yang bisa menolong teman-teman autis tuh untuk lebih diterima dalam kondisi dan keunikan mereka apa adanya gitu. Jadi pasti nggak bisa instan, tapi kayak Miss Febri begini kan, Miss sharing gitu sesuatu yang menurut Miss, apa yang Miss sharing ke generasi muda, ke generasi kalian ini akan mudah-mudahan tuh bisa membantu untuk ikut aware, ikut menerima kondisi teman-teman autis. Nah, kalian bisa meneruskan gitu dengan cara kalian sendiri yang kreatif gitu. Ya Miss, ini jadi kayak salah satu cara gitu ya, dari podcast ini pun jadi kayak salah satu cara bahwa ayo teman-teman yang melihat tayangan ini gitu ya, yang melihat video ini, mari kita itu saling menghargai, saling mengerti bahwa ya individu itu unik dengan diri sendiri, dengan pemikirannya, dengan hal yang dia lakukan, tanpa kita harus membeda-bedakan, tanpa kita harus memberikan perilaku yang mungkin kurang pantas, tapi kita bisa saling menghargai gitu ya, cara pikir kita dan sebagainya. Kalau bisa saya simpulkan, Miss. Halo, Miss, apakah putus-putus suara saya? Tadi yang kalimat terakhirnya Vino, Miss nggak nangkep. Yang terakhir banget. Yang terakhir banget. Oke, Miss. Ini merupakan salah satu cara kita gitu ya untuk melalui video gini supaya teman-teman yang di luar sana yang melihat video ini, yang melihat tayangan ini tuh bisa terbuka pikirannya bahwa kondisi autisme itu bukan kondisi yang harus di minoritas, tapi mereka tuh juga bisa berinteraksi bersama kita, mereka juga bisa bekerja, mereka bisa
punya karir yang cukup baik gitu ya Miss ya. Nah kalau bisa saya simpulkan gitu Miss, selama beberapa menit atau mungkin sudah 1 jam ya pembicaraan kita terkait dengan autisme, bahwa kondisi yang unik ini kita harus bisa ya secara perlahan memahami satu dengan yang lain. Juga mungkin kalau kita tidak bisa memberikan treatment ya, karena itu juga ada lisensinya, itu teman-teman bisa dengan cara menghargai melalui apa yang mereka lakukan, membantu dan mengkondisikan supaya mereka itu bisa belajar dan bisa berfungsi di keseharian mereka tuh dengan baik gitu ya Miss. Betul. Saya mau minta Miss untuk berikan closing statement nih Miss. Ada nggak pesan untuk teman-teman di luar sana, sobat asik gitu ya, terkait dengan hal yang kita bicarakan hari ini Miss? Oke, para mahasiswa psikologi WM ya, sobat asik ya, akan sangat asik kalau kita semua seperti yang tadi Vino sampaikan, menghargai setiap orang, tidak terkecuali teman-teman kita yang autistik, tidak menganggap mereka lebih rendah atau lebih low function daripada kita ya, dan kita menghargai mereka sebagai ciptaan Tuhan yang equal, yang berhak diberikan fasilitas, dikondisikan sedemikian rupa supaya mereka betul-betul bisa optimal dalam belajar, dalam berteman, dalam berkarya. Jadi pesan Miss Febri, hargai para teman-teman autistik kita dan optimalkan lingkungan tempat mereka berkarya supaya mereka betul-betul bisa shining ya, bersinar, supaya mereka betul-betul bisa menjadi diri mereka yang optimal. Itu pesan Miss Febri, Vino. Oh ya, keren nih pesan atau closing statement dari Miss Febri. Jadi saya juga merasa tertantang nih untuk bisa membagikan hal ini gitu ya, melalui video ini. Teman-teman bisa menjadi lebih menghargai gitu ya Miss. Betul. Terima kasih banyak Miss Febri, Sama-sama, sudah Vino. bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di podcast episode ke-7 ini. Sudah mau sharing, sudah mau cerita banyak hal terkait dengan autisme gitu ya. Ya. Saya juga minta maaf juga buat teman-teman yang mungkin nanti akan menyaksikan video ini kalau misalnya ada trouble sinyal gitu ya, mohon dimaafkan karena sinyal juga tidak bisa diprediksi teman-teman gitu. Oke. Terima kasih juga pada sobat asing yang sudah mau dengerin podcast episode 7 ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama-sama dan apa yang kita pelajari hari ini bisa insightful untuk kita semua. Sekali lagi saya Vino ingin meminta kesediaan teman-teman sobat asik untuk memberikan partisipasinya melalui kritik ataupun saran ataupun evaluasi ide pembelajaran terkait episode ke-7 ini terkait autisme. Teman-teman bisa mengisi link yang sudah kami sediakan di description box. Saya Abiel Serafina Iskandar, pamit undur diri dulu dan jangan lupa nantikan Peka Psikologi Podcast episode berikutnya. Sampai jumpa, salam psikologi. Hey Neil, ngapain di sini? Udah hidupin apple. Bentar dulu ya, bentar. Aku lagi pesan makanan favorit aku dari Mom and Dr. Kitchen. Makanan apa tuh? Tahu nggak sih yang kemarin Dita beli Subway cookies? Kalau ini tuh aku pesan siomay sama nasi mentai. Oh ini tempat kamu nanya? Iya bener banget. Aku udah langganan di sana tuh lama banget, itu tuh enak banget. Gak ketolong mintanya ya kan. Nah, jadi buat teman-teman yang emang mau dan suka, teman-teman boleh cek Instagramnya di @mnd_kitchen. Kitchennya pakai KTCHN ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mager nih ya, malas buat keluar, MND The Kitchen itu sudah tersedia di GoFood dan GrabFood. Jadi buruan pesan ya, mari kita pesan, yuk!